Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Zidan Nofriza Ahmad Farabi. Ah, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai seismic trace, wavelet, dan convolution. Nah, sebelum itu kita akan belajar mengenai apa itu ketiga yang saya sebutkan tadi, yaitu trace, wavelet, dan convolution. Hmm. Apa itu trace? Trace seismik adalah rekaman amplitudo gelombang seismik terhadap hasil pan, hasil pantul gelombang dari lapisan bawah permukaan bumi, terus digunakan untuk menggambarkan struktur dan sifat lapisan batuan. Hubungan trace seismik kepada convolution dan wavelet adalah S sebagai trace sama dengan wavelet dikali wavelet convolution terus dikali reflection. Refleksi refleksi series atau uh, koefisien refleksi QR. Nah, setelah itu, apa itu wavelet? Wavelet adalah gelombang pendek yang digunakan sebagai sumber energi pada survei seismik. Wavelet merambat ke bawah permukaan dipantulkan oleh lapisan batuan lalu direkam sebagai trace seismik. Batuan dan frekuensi wavelet mempengaruhi resolusi serta ketajaman data seismik. Ah, Nanti kita akan membuktikan apakah hal ini benar. Terus, apa itu convolution? Konvolusi adalah proses matematis menggabungkan wavelet dengan reflectivity series untuk menghasilkan trace seismic sintetis. Convolution menunjukkan bagaimana sinyal sumber dimodifikasi oleh reflektivitas lapisan batuan bawah permukaan. Ah, Hal ini seumpamanya kita ada kita ada dua lapisan. Nah, ketika akan sebenarnya ini gelombang seismik. Tes. Nah, ini kan ada eh, reflectivity series itu terletak pada sini karena ada perbedaan kalau ini berhubungan dengan densitas juga ada perbedaan dua densitas batuan pada lapisan ini. Begitu secara singkatnya kenapa bisa berbeda. Nah, setelah itu eh, ada beberapa jenis wavelets eh, yang beredar. Pada kali ini saya akan menggunakan 4 jenis wavelet yaitu Ricker wavelet, Orsby wavelet, Gaussian wavelet, dan Clowder wavelet. Nah, pengertiannya wavelet ini wavelet Ricker wavelet adalah wavelet seismik berbentuk seperti yang menyerupai Mexican Hat dan memiliki satu frekuensi dominan untuk umum digunakan dalam pemodelan data seismik sintetis. Nah, terus memiliki kelebihan bentuk sederhana dan mudah dianalisis karena eh, modelnya itu zero pass sehingga reflektor mudah dikenali. Stabil untuk sintetik seismik sangat umum digunakan dalam pengelolaan seismik. Terus kekurangannya terlalu ideal dibanding wavelet lapangan. Jadi ini terlalu ideal dan tidak bisa digunakan ketika kita melakukan studi lapangan sebenarnya. Dan tidak selalu mempresentasikan akuisisi di dunia nyata. Ors, Orsby wavelet berbasis bandpass filter dengan spektrum frekuensi berbentuk trapesium yang dikontrol oleh 4 frekuensi batas. Jadi, ketika menggunakan wavelet ini, kita harus memiliki 4 frekuensi yang akan digunakan yaitu eh, low cut, high cut, terus duanya saya lupa. Terus kontrol bandwidth sangat baik. Kelebihannya kontrol bandwidth sangat baik
lebih realistis untuk simulasi data lapangan, baik untuk filteran dan frekuensi. Kekurangan bentuk lebih kompleks dapat menghasilkan rings atau seed double lebih besar. Setelah itu, Gaussian wavelet yang berasal dari fungsi Gaussian berbentuk lonceng Bell speed dengan energi terpusat di tengah. Nah, terus ini pokoknya intinya nanti bentuknya tuh terpusat di tengah. Terus kelebihannya bentuk sangat halus, cocok untuk smoothing dan reduksi noise, baik untuk analisis time frekuensi. Ini sangat cocok untuk pengolahan kita yaitu time frekuensi. Kok sangat analisis time frekuensi yaitu berarti penggabungan antara time series dan frekuensi. Kekurangnya resolusi frekuensi kurang tajam, jarang digunakan pada seismik eksplorasi konvensional. Jadi kelebihannya tadi yang saya ucapkan saya ralat ini kurang cocok untuk kita. Counter wavelet hasil autokorelasi sinyal sweep creep yang umum digunakan pada survei fibrosis. Terus kelebihannya bandwidth lebar, resolusi tinggi, sinyal to noise lebih baik, cocok untuk survei vibration. Pemeriksaan lebih rumit bergantung pada proses korelasi sweep. Nah, lanjut untuk pengkodingan nanti kemungkinan saya pengkodingannya dulu saya tulis satu persatu dan agak lama dan lumayan lama. Setelah itu nanti saya mulai jelaskan mengenai apa fungsi-fungsi setiap eh, script yang diberikan. Nah, ini gitaran untuk apakah grafiknya muncul atau tidak. Kalau tidak muncul berarti kemungkinan dalam code saya ada errornya. Nah, kan ternyata terdapat error di folder. Ini karena penulisan yang salah di cache block.
itu ada di error dikarenakan kurangnya tanda kurung dan eh tadi apa? Kurangnya tanda kurung dan eh pen- iya kurangnya tanda kurung dan koma, titik dan koma. Artinya akan muncul karena biasanya kalau lama itu muncul. Kita lihat masih mengeran. Nah, eh, ini untuk kasus dalam 30 Hz. Kita mulai dari kasus yang 15 Hz. Kita langsung analisis singkat. Nanti di PPT kita analisis lagi agar lebih jelas. Ini analisis singkat untuk eh, sebelum analisis saya tadi belum menjelaskan mengenai skrip-skrip yang ada. Pertama, eh, untuk parameter inputan yaitu ada DT 0,001 sebagai apa namanya untuk berapa detiknya 0,001 frekuensinya 15 Hz. Nah, untuk wavelet Ormsby itu terdapat kayak yang sudah dijelaskan tadi 4 frekuensi. Ada frekuensi satu, frekuensi 2, frekuensi yang kita inginkan sama frekuensi yang batas frekuensi atas plus 20. Nah, untuk cloudder ini kita ada Fmin dan Fmax. Fmax itu yang kita cari. Terus untuk time axis ini untuk range-nya 0,1 sampai 0,1. Untuk wavelet sendiri ada 4 rumus yaitu untuk Rakes, Ohms, terus eh, Gaussian dan Cloudер. Untuk seperti itu untuk rumus-rumusnya. Setelah itu eh, reflectivity series ada N-nya 200, N0 mulai dari 0, terus reflectivity-nya 30, 70, 120, 160, untuk 30 yaitu 0,6, untuk 70 0,4, 0,8 sama 0, negatif 0,5. Berarti untuk negatif nanti kalau kita dipasang di trace eh, negatif di sebelah kiri plus di sebelah kanan. Nah, setelah itu eh, convolution untuk menggabungkan nilai reflektivitas dan nilai dan apa waveletnya tadi. Nah, ini untuk perhitungannya seperti ini. Setelah itu eh, setelah itu di trace rain lens trace untuk menghasilkannya. Nah, ini yang selain figur ini hanya untuk menampilkan seperti biasa wavelet seperti ini data yang diinputkan wavelet, waktu sama colornya. Terus lanjutkan ini kita lanjutkan saja karena biasanya sudah dijelaskan. Terus ini untuk plot plot eh, plot plot datanya. Nah, ini untuk nge-save supaya hasilnya nanti bisa menjadi JPG secara langsung. Nah, untuk reach ini tadi masih yang 30, kita ganti menjadi 15. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk yang rig wave rig wave untuk untuk waveletnya seperti ini. Karena modelnya dia zero pass, maka hasilnya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Terus untuk Osby wavelet bentuknya seperti ini, agak meleok-meleok. Terus ya untuk yang Gaussian
eh, bentuk waveletnya lurus, setelah itu ada amplitude, setelah itu turun lagi. Untuk yang colder itu banyak sekali amplitude naik turunnya. Setelah itu untuk reflective seriesnya yang 0,6 di kanan, 0,75 time terhadap refleksi coefficient yang tadi. Untuk seismic trace-nya untuk yang rigger itu eh, apanya amplitudenya sangat sedikit untuk yang lain juga, tapi untuk kita bisa amati bahwasannya untuk rigger, Earthbeat dan Gaussian dan Lauder untuk Hertz yang ke 15 memiliki hampir sama lah untuk bentuk-bentuknya karena hal itu dipengaruhi oleh frekuensi yang eh, kecil lah kalau hitungannya. Dan semakin frekuensinya kecil, maka amplitudenya semakin sedikit dan panjang gelombangnya semakin panjang. Seperti itu. Nah, coba kita ubah menjadi 30. Dan tambahan tadi, kan berarti amplitudenya ketika di waktu segitu, segitu sedikit. Otomatis untuk resolusi yang digunakan itu akan semakin buruk karena yang semakin hubungannya tuh semakin panjang gelombang suatu trace maka eh, maka akan semakin dalam untuk penetrationnya dan dan resolusinya akan semakin buruk karena itu konsekuensi dari panjangnya suatu penetration. Tapi ya, apabila eh, apabila frekuensinya semakin banyak, maka panjang gelombangnya akan semakin sedikit dan resolusinya akan semakin baik. Nah, ini contoh untuk yang 30 ada perbedaan pada trace eh, untuk setiap wavelet. Nah, untuk seismis untuk Rickernya ini sedikit berubah mengikuti reflectivity seriesnya. Nah, begitu juga untuk yang seismic Orsby. Ini karena bentuknya waveletnya seperti ini, maka penggabungannya juga mengikuti wavelet dan reflective series. Begitu juga untuk yang Gaussian dan Clouder. Ini sangat mulus sekali untuk yang Clouder wavelet. Nah, kita coba untuk 60. Harusnya kalau 60 akan lebih baik karena resolusinya juga semakin baik. Kita tunggu. eh Berarti kita bisa bandingkan bahwasanya ketika tadi kita mengambil dua kesimpulan ya. Ketika frekuensi kecil, wavelet itu kalau kita analisis secara lihat trace-nya tadi tidak eh, bentuknya eh, dari empat parameter empat eh, seismic trace tadi itu masih mirip. Tapi ketika kita menambahkan eh, menambahkan frekuensinya menjadi 30, trace-nya tadi sudah mulai mengikuti si wavelet. Nah, untuk yang 60, nah seperti ini eh, mengikuti si reflectivity dan Earth wavelet karena dalam rumusnya juga gitu. Untuk bentuknya seperti ini.
Kalau ke kanan dia ke kanan, kalau nanti ke kiri dia mengikuti ke kiri. Dan hasilnya dia begini. Dan apabila semakin besar suatu frekuensi yang saya jelaskan tadi, bahwasannya apa resolusinya akan semakin baik untuk kedalaman dangkal. Nah, kita lanjutkan mengenai penambahan reflectivity series untuk penambahannya. Penambahan atau kita ubah apakah ada perbedaan dengan seismic trace sebelumnya. Biar cepat, kita kupas saja. Nah, seperti biasanya memanggil library dan kawan-kawannya. Terus inputannya seperti tadi, DT 0,01 frekuensinya ada 3 nanti. Kita mulai dari 15 terlebih dahulu. Setelah itu outputnya. Outputnya karena ini tadi sebelumnya saya coba-coba untuk supaya menghasilkan langsung berupa gambar. Terus ini untuk penggantian refleksi. Sebenarnya yang tadi 20, eh, 20, 50, 90, 130, dan 170. Ini untuk eh, kedalamannya. Terus refleksi amplitudenya 0,4, min 0,7, 0,5, dan 0,3, dan 0,9 untuk amplitudenya. Ini sudah berbeda dari yang sebelumnya, yaitu mana ini? 30 untuk kedalaman 30, 70, 120, dan 160 yang memiliki amplitudo segini. Eh, maka dari itu harusnya nanti ada sedikit perbedaan untuk setiap trace-nya. Setelah itu time reflection ini untuk menjelaskan mengenai refleksi waktu dan refleksi pada gelombang tersebut. Nah, untuk yang ini itu untuk pemanggilan fungsi dari nilai-nilai salah dari rumus dari 4 wavelet tadi. Ini tadi sudah dijelaskan. Ini untuk memanggil, kan ini untuk menyiapkan si yang atas yang wavelet function itu untuk menyiapkan fungsi wavelet. Nah, kalau yang ini yang bawah itu untuk memanggilnya. Seperti itu secara gampangnya. Setelah itu eh seperti biasa kalau tanpa grafik berarti tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, ini untuk eh pada dasarnya ini hanya untuk penampilan legenda, penamaan-penamaannya saja. Kita mulai dari 15. Nah, eh kok ini dulu? Oh, ini 15 ya, karena ini 60 ini untuk title-nya belum diubah tadi kan. Nah,
Untuk frekuensi 15, eh sebentar. Karena ini sudah kita langsung ke PPT saja, biar menyingkat waktu juga. Kita mulai ini. Ternyata PPT-nya juga salah. Kita lihat dulu. Oh, ini masih 60. Kita coba mulai dari 15. Sebentar masih mengeran. Berarti untuk ini kedalamannya, untuk reflektornya, amplitudenya akan muncul di kedalaman 20, 50, 90, 130, dan 170 meter. Nah, untuk eh, untuk trace-nya seperti yang dijelaskan tadi, mengikuti si refleksi. Namun eh, untuk frekuensi 15 hanya sedikit sekali amplitudenya, nggak seperti yang 60 tadi. Dan ini juga mengikuti si wavelet-nya. Nah, untuk perpindahannya karena tidak terlalu jelas, itu mengalami kalau nggak salah tadi tuning. Itu karena perpindahannya cukup nggak terlalu banyak dan cukup sedikit. Setelah itu kita coba yang 30. Nah, untuk yang 30 untuk bentuknya sudah mulai acak-acak seperti ini karena ada memiliki frekuensi 30 Hz. Tapi untuk dari tadi menurut saya untuk Cloud Wavelet ini walaupun dia dikasih frekuensi yang berbeda, nilainya itu masih terhitung masih bisa konstan karena bentuknya terhitung masih sama terus. Seperti ini untuk seismic trace rate sudah mulai bergelombang-gelombang. Nah, itu kita coba yang 60. Nah, untuk yang 60 sendiri amplitudenya semakin banyak. Menandakan bahwasannya hal ini cocok digunakan untuk pencarian eksplorasi di anomali dangkal. Seperti itu. Eh, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya website itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan kegunaannya sendiri-sendiri. Hal itu dapat mempengaruhi bentuk dari trace, seismic trace. Kedua, semakin semakin banyak amplitude, maka eh, semakin banyak amplitude di suatu kedalaman, sebenarnya 0 sampai 1 amplitudenya semakin rapat, maka hal itu diindikasikan bahwasanya resolusinya akan semakin baik. Dan juga kebalikannya, semakin semakin panjang gelombang, maka frekuensinya semakin buruk. Tapi hal itu menguntungkan untuk eksplorasi yang dalam karena gelombangnya semakin panjang. Seperti itu dan resolusinya akan buruk. Berarti
dapat disimpulkan bahwasanya resolusi baik itu ketika panjang gelombangnya sangat kecil dan resolusi buruk itu panjang gelombangnya sangat panjang, tapi hal itu memiliki keuntungannya sendiri-sendiri. Dan untuk bentuk-bentuk wavelet mempengaruhi dari bentuk sitressnya. Eh, itu yang dapat saya simpulkan dan penjelasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya Nofriza mohon maaf. Sekian pada video kali ini dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.